Mungkin di kejadian, oh ini nih kejadian janggalnya nih ini. Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ini kakinya terangkat tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih matur sembah nuwun pada saudaraku semua yang masih setia menonton video kami, mensupport channel kami dan mendoakan kami di sini. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua, kita semua, kami semua sehat selalu, lancar Amin. rezekinya, Amin. panjang umur dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin 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 rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini kami hanya berdua sama adikku Akbar karena memang tadi hujan dan ya biasa kalau Mas Bisi itu kalau hujan itu nggak bisa datang. Jadi beliau izin dan ini nggih mohon bantuan supportnya bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa tinggalkan klik like-nya sama komentarnya nggih. Hadir dari mana atau hadir Mas saya namanya ini dari ini kayak gitu nggih. Nanti kita apresiasi komentar kalian itu, saya kasih tanda love dan like ya seperti itu nggih. Jadi ya tadi itu ada salah satu subscriber saudara kami itu datang sowan ke rumah itu menyampaikan beberapa hal yang intinya beliau ingin membersihkan rumah yang sudah hampir 5 tahun ya Pak. Iya 5 itu tahun. ditinggalkan. Jadi bapaknya ini tuh nggak mau disebutkan namanya, saya sebut si A aja nih, Bapak A gitu ya. Jadi si Bapak A ini tinggal dulunya di sini sama almarhumah istrinya sebelum meninggal, dan almarhumah istrinya itu meninggal 5 tahun yang lalu dan beliau itu pulang ke daerah asalnya. Jadi yang asli sini itu istrinya. Nah semenjak kepergian istrinya itu rumah ini udah kosong. Nah rencana beliau itu ingin dijual tapi udah lama nggak laku. Nah beliau itu mindsetnya atau pemikirannya itu apakah ada sesuatu di rumah ini sehingga mau dijual pun susah seperti itu. Dan beliau sempat membawakan ini pakaian yang di tangan saya ini adalah pakaian almarhumah istrinya ketika dipakai terakhir kali sebelum beliau itu meninggal. Nah kenapa dia dibawa ke rumah saya? Dia mengatakan gini, Mas Yanto, saya udah benar-benar mau move on, saya ingin melupakan dan bahkan saya sudah mengikhlaskan kepergian istri saya. Nah ini kenangan atau tinggalan terakhir ini saya titipkan Mas Yanto, mau dilarung atau mau dibuang terserah Mas Yanto. Siapa tahu dengan beliau Bapak A ini menyerahkan ininya kepada kami ini, beliau bisa apa nih, sebenarnya kalau melupakan itu memang susah nih, apalagi ini istri itu istri yang sudah meninggal. Tapi ya kami terima karena beliau pengen banget istilahnya ikhlas gitu, ikhlas kepergian istrinya gitu. Nah ini kami udah sampai di rumahnya, Pak. Kamu masih nyimpen nomor bapaknya? Masih. Nah coba di video call, kita udah sampai di rumahnya. Bentar ya untuk saudara kita video call dulu dengan beliau. Iya, bentar tak taruh dulu sini Ya Mas. taruh duluan. Terus namanya siapa ya tadi? Ini tak video call lihat sini Mas. Oh. Oh ini Mas. Waalaikumsalam. Pegang dulu. Halo, assalamualaikum Bapak. Ah ini saya udah di rumahnya panjenengan ini Bapak nih. Saya tunjukin ya. Udah, nih sambil tak rekam ini Bapak.
Tapi mohon maaf ini saya nyampainya malam ini setengah 12 lebih nih tuh jam 23.42 nih. Iya. Saya kan ini mas mau cerita dulu ya mas. Ya boleh Bapak. Dulu kan saya punya istri mas. Oh, Nah tapi kan istri saya itu gimana ya, sama saya itu kayak nggak memperlakukan selayaknya saya itu suaminya gitu mas. iya. Nah kan dia itu kerja jadi TKI mas. TKI. Iya, TKI apa TKW gitu mas, yang di luar negeri itu loh mas. Kalau perempuan TKW Bapak. Iya Pak. Oh iya, mungkin TKW mas, saya juga kurang tahu. Nah Saya terus? itu kerja di sana itu sakit-sakitan mas. Terus ya akhirnya dia pulang tuh, ya dia itu, ya maaf ya mas ya, saya itu nggak ada. Ya gini Bapak, mohon maaf ini saya potong. Sebenarnya membicarakan seseorang yang sudah tiada atau yang sudah meninggal itu nggak baik juga sih Bapak, apalagi ini kami rekam ini Bapak. Terus istri ini jenengan sendiri Pak. Iya. Iya mas. Gini aja, mohon maaf ini saya potong. Sekiranya apa yang ingin jenengan sampaikan Bapak, ini kan nanti paling kalau misalkan saya sama adik saya nggak menemukan apa-apa keganjilan di rumah panjenengan, nanti saya langsung izin pulang ya. Ya mas, ya gini mas, itu Dengar nggak suaranya? kejadian anehnya itu setelah istri saya nggak ada mas. Kan waktu jenazah istri saya dibawa ke makam, tiap waktu mau dimasukkan ke tanah itu mas, itu di dalam peti itu kayak ada suara yang gembludak gitu mas. Terus? Nah di situ si keluarga besar apa ya, memberanikan diri untuk mengecek, tapi itu ya jasanya masih utuh mas, nggak ada yang berubah, nggak ada yang kenapa-napa. Terus mau diturunkan lagi itu sampai 3, kalau nggak salah 4 kali bunyi kayak gitu. Terus ada salah satu keluarga besar mempunyai inisiatif untuk memasukkan HP dan merekam apa yang terjadi dalam di situ mas. Berarti itu sebelum dikuburkan ya Pak ya? Iya, sebelum dikuburkan, soalnya pas mau diturunkan di tanah itu langsung bunyi kayak tikus nabrak-nabrak kayu mak dok gitu. Nah, sebentar ini saya perjelas. Berarti jenazah almarhumah istri sebelum dikebumikan itu masih di dalam peti itu kayak ada suara gemuruh di dalamnya gitu. Iya betul mas. Terus inisiatif dari keluarganya panjenengan itu direkam apa? Ada kejadian apa? Ya itu kan kejadiannya udah lama banget, 5 tahun yang lalu. Mungkin ini saya ada videonya mas, nanti mungkin setelah video ini saya perlihatkan Mas Yanto, nanti mungkin saya hapus karena ya saya ingin udah nggak ingin apa ya, udah nggak ikut lagi itu nih, udah bodo amat gitu. Oh iya, boleh Bapak, boleh. Tapi ini izin saya rekam boleh nggak ini? Nggak apa-apa mas, tapi nanti tidur ya mas. Ya boleh. Bentar mas, ini nanti saya bagikan layar, saya lihatkan videonya. Ya, dari sini. Kelihatan nggak? Clear nggak Bar? Nggak ya, aman ya. Bentar mas. Iya Bapak. Mana Bar? Tak matiin aja ini mas kayaknya. Hah? Nggak usah gini sini. Mudah-mudahan aja kelihatan. Ini kelihatan jelas kok. Ini saya jelasin ini. Oh ini apa nih, kaki? Iya mas. Ini kaki nih. Oh ini kepala,
kepala, ini tangan ya, ini tangan ya. Iya, iya. Ini tangan, ini kepala. Nggak ada yang aneh ya. Oh, ini dibagi layar mas ini. Hah? Dibagi layar ya ini. Iya. Halo Pak, masih terhubung nggak ini? Halo? Masih mas. Oh iya. Boleh dipercepat nggak? Dipercepat. Ya ya. Mungkin di kejadian. Oh ini kejadian janggalnya nih ini. Ini mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ini kakinya terangkat tadi ya? Kerekam ya? Rekam tuh. Tuh, Oh, mas ini. tuh kakinya. Oh iya ini kakinya terangkat nih. Oh ini ya Pak ya. Mohon maaf kaki ya ini ya kalau nggak salah ya. Iya betul mas. Oh ini kaki. Ini juga nih lagi terangkat. Oh nggih. Terangkat tuh. Nah untuk bilang mindalik. Iya mas itu Ini wajah. wajah. Oh hanya itu ya Bapak ya. Sempat terangkat ya kakinya nggih. Iya pak. Ya ini mas, ini ada lagi nih. Tapi ya sama kakinya yang terangkat mas. Nah untuk bilang mindalik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh iya. Ya Bapak. Sebelumnya terima kasih udah berkenan ini apa menunjukkan pada kami nggih. Gimana nggih Bapak? Semua itu kuasa Allah Subhanahu wa taala Bapak. Jadi apapun yang terjadi itu udah menjadi apa nggih istilahnya rahasia ilahi Bapak. Ya intinya doakan saja untuk almarhumah istrine panjenengan, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan diterima amal ibadah, amal kebaikannya selama atau sewaktu beliau almarhumah ada di dunia ya. Sama itu pakaian yang tadi saya kasih ke Mas Yanto itu pakaian terakhir kali digunakan istri saya mas. Nggih, tadi saya bawa ke sini juga ini ke rumah ini istrine panjenengan, almarhumah istrine panjenengan. Ya sudah Bapak, ini karena waktunya udah malam, udah jam 11.50 ya Pak. Iya mas. 23.50 ini. Iya. Nah ini coba saya ini cek dulu nggih Bapak, nggih izin nggih. Ya mas, lagi musuh mas, gak apa-apa mas. Nggih. Ya udah gitu aja Bapak. Ya mas, makasih banyak ya mas. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa? Pencet mas. Ini gimana ini mas? Ini saya memang sedikit ngerasa agak aneh dari kejadian itu, tapi ya wallahu alam sih. Karena memang istilah Jawanya sopo sing nandur bakal ngunduh. Iya. Dan ini Pak, mana pakaiannya tadi? Ini. Aduh. Ini adalah pakaian beliau terakhir sebelum almarhumah itu meninggal. Coba nggak, mungkin ini bisa untuk pancingan, barangkali kita mendapatkan informasi
atau mungkin bisa jadi kalau misalkan ada gangguan lain pun juga bisa jadi itu makhluk dari luar ya. Iya mas. Oh ini sandaran sini ya Pak. Itu ada paku. Ya, untuk saudaraku semua nih saya taruh situng ya. Coba kita pantau apakah ada pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bar, sambil ini nunggu rekaman ini, apa kita coba sambil keliling ke belakang atau ke depan rumah atau ke samping rumah, Bar? Iya, kita coba cek sekeliling aja ya mas ya. Heeh. Iya. Pakannya mana? Itu mas. Tadi kan jenengan taruh sini kan? Iya. Ambil kamera nanti. Tunggu sini kemana? Oh itu. Jadi untuk saudaraku semua, tadi kan kamera tak tinggal situ. Saya sama adik saya kan mencoba keliling sekitaran rumah sini. Nggak ada. Kok gak ada pakaiannya mas? Tunggu sini ya Allah. Gini, saya kok ngerasa ada yang aneh. Ini Kamu bawa lilin nggak? Nyalain dulu Bar. Situ depan nyalain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya roh, ya goib, ya jasad. Monggo hadir jika jenengan ingin hadir. Saya persilahkan. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun panjenengan, Nggih, yang mau hadir monggo hadir. saya persilahkan. Saya ngerasa ada yang janggal sih.
Ini kayak ada yang mau hadir. Monggo, monggo. Jika jenengan mau yang mendekat ini mas. hadir, monggo. Yuk silahkan. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Astagfirullahaladzim, Bar. Depanmu, Bar. Nah, ini pakaiannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Mas, gimana dengar nggak? Kayak ini loh, tersenduh-senduh loh mas. Enggak denger, Bar. Kayak nangis. Lirih banget suaranya, Bar. Iya. Assalamualaikum. Kenapa? Mas, astagfirullahaladzim mas. Astaga. Mukanya. Assalamualaikum. Ada apa dengan panjenengan? Kenapa panjenengan menangis sampai seperti ini? Coba. Assalamualaikum. Mas Yanto, mas, Hmm? mas, saya baru sadar mas. Apa? Dengan ingat gak pakaian ini? Nah iya. Ini apa korina ya, Bar ya? Iya iya mas. Apa yang terjadi dengan panjenengan? Terbakar. Coba saya lihat nih. Gini aja, agar komunikasi kita jelas, kamu masuk nggih ke raga adik saya nggih. Bar sabar. Aduh. La ilaha illallah Rasulullah. Kita masuk. Boleh panjenengan duduk. Sudah, jenengan nggak usah menangis. Mungkin kehadiran kami berdua di sini mengganggu panjenengan. Aduh. Kami berdua di sini diutus oleh suamine panjenengan untuk membersihkan rumah ini. Suami saya. Ya, dan Di mana suami saya sekarang? suaminya panjenengan sekarang sudah pulang ke rumahnya. Beliau mengatakan katanya bukan asli orang sini, dan yang asli orang sini panjenengan. Apakah benar? Iya memang benar. Ini rumah saya. Tadi panjenengan mengatakan wajah panjenengan terbakar. Memang apa yang terjadi? Saya terbakar seperti ini. Apa? Saya menyesal atas perbuatan saya dulu yang saya lakukan kepada suami saya. Perbuatan yang seperti apa? Jadi ini mas, dulu saya dan suami saya itu orang yang tidak punya mas. Lalu? Dan saya dulu memutuskan saya bekerja merantau di negara orang mas. Iya, suami panjenengan cuma mengatakan seperti itu tadi. Dan saya alhamdulillah dulu waktu bekerja merantau di negara orang, kehidupan saya berubah drastis mas. Jadi saya sudah punya banyak uang dan masalah ekonomi saya sudah membaik mas.
setelah keadaan ekonomi saya sudah membaik, dan pada akhirnya saya memutuskan pulang ke rumah, Mas. Akan tetapi ketika saya pulang di rumah itu, saya dengan keadaan sakit-sakitan, Mas. Dan ketika saya sudah merasa saya sudah berhasil memulihkan ekonomi saya, jadi ketika saya disuruh suami saya dan saya disuruh untuk melayani suami saya selalu membantah. Saya menjadi durhaka kepada suami saya setelah saya pulang dari negara orang, Mas. Oh, gini. Berarti intinya kamu itu tidak nurut sama suami. Iya, Mas. Saya durhaka dengan suami saya, Mas. Setelah saya kerja merantau di negara orang, Mas. Apakah memang panjenengan dari awal tidak nurut suami itu memang sudah dari awal pernikahan atau Saya sebelum merantau di negara orang, saya itu nurut banget sama suami, Mas. Tapi setelah saya pulang dari negara orang, saya bekerja, saya sudah tidak taat kepada suami saya, Mas. Saya sering membantah apa kata suami saya, Mas, karena saya merasa yang merubah kehidupan di keluarga saya itu saya, Mas. Saya rela bekerja jauh dan saya sudah bisa mengubah masalah ekonomi saya, Mas. Dari yang awalnya saya hidupnya tidak tercukupi, dan saya setelah bekerja dari negara orang, saya tercukupi, Mas. iya paham, saya paham. Enggak, yang saya pertanyakan itu apa yang membuat sampean seperti ini? Apakah sampean tuh merasa setelah sampean kerja di negara orang dengan kecukupan penghasilan banyak, terus jenengan tuh lupakan kewajiban panjenengan sebagai seorang istri? Iya, Mas. Itu loh yang saya pertanyakan. Setelah saya tercukupi oleh harta, saya sudah lupa semua kewajiban saya kepada suami saya. Berarti jenengan tuh durhaka dengan suami jenengan. Iya, benar, Mas. Nah, kenapa jenengan tidak dari awal aja mengatakan itu? Kalau untuk masalah ekonomi ataupun masalah ini, setiap manusia hidup itu memiliki cobaannya masing-masing. Tapi yang membuat saya ganjil ya sekarang sudah terjawab. Lah, pertanyaan saya tadi yang pertama belum kamu jawab. Kenapa wajah kamu bisa terbakar seperti itu? Waktu saya meninggal, saya melihat waktu saya dibawa ke makam. Di makam itu ada dua makhluk, Mas. Di mana makhluk itu saya belum pernah sama sekali melihat dua makhluk itu, Mas. Dan dua makhluk itu menanyakan kepada saya, gimana tanggung jawabku kepada suamimu? Saya belum menjawab itu semua. Tiba-tiba dua makhluk itu menyiksa saya, Mas. Menyiksa seperti apa? Saya disiksa habis-habisan, saya dipukuli, dan sampai sekarang yang belum bisa membuat saya tenang. Jadi saya seperti ada di neraka, Mas.
Tapi saya belum bisa memastikan itu neraka ataupun bukan, karena saya tidak bisa melihat tempat itu. Tapi saya di situ merasakan saya disiksa dan wajah saya terbakar, wajah saya seperti disetrika, Mas. Kau merasakan wajah kamu seperti disetrika? Iya, Mas. Setelah saya itu dirasakan wajah saya disetrika, setelah wajah saya terasa lebih enak, tiba-tiba wajah saya terasa terbakar lagi, Mas. Ya, gini, saya sekarang sudah paham. Mungkin nanti kami berdua akan mendoakanmu, dan mudah-mudahan nanti ada pintu maaf, dan mudah-mudahan suamimu juga sudah ikhlas memaafkan apa yang kamu perbuat. Saya menyesali perbuatan saya, Mas. Gara-gara saya sudah terjatuh. Setelah itu saya lalai akan kewajiban seorang istri kepada suami. Kemungkinan ini ganjaran saya atas dulu yang saya lakukan kepada suami saya, Mas. Oh iya. Saya menyesali semuanya. Ya sudah. Terima kasih atas informasinya. Jika memang pakaian yang kami bawa itu ingin kamu bawa, monggo kamu bawa. Mudah-mudahan kamu tenang dalam kamu. Allah Akbar. Pegang, Pak. Ya, jadi intinya sekarang saya udah paham. Itu terjadi karena memang si almarhumah itu tidak patuh, tidak taat ketika beliau masih ketika beliau itu masih hidup di alam dunia, dan ada sebuah penyesalan, bahkan beliau merasakan siksaan yang begitu pedih. Dan mudah-mudahan ini Pak, pakainya dibawa sama korinya tersebut. Itu korinya ya? Nanti ini aja, ini kita matiin, nanti kita bersihin aja ya. Oh iya, Mas. Siap. Rumahnya ini ya. Dan mungkin ini pelajaran juga untuk kita semua, bahwasanya apapun yang sudah menjadi kewajiban itu ya dilaksanakan, apalagi kewajiban seorang istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri ya. Jadi memang itu sudah menjadi hal wajib lah ya. Jangan sampai ini tadi tuh si almarhumah itu dia kayak membangkang sama suami itu ketika dia itu merasa sudah memiliki segalanya, sudah kecukupan. Jadi ini Pak, dia itu semenjak pulang dari TKW itu kan merasa kayak apa-apa udah bisa sendiri, beli dengan pakai uang sendiri. Jadi kayak mungkin kehadiran seorang kepala rumah tangga itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah seperti itu ya, mungkin ini ganjaran dari Yang Maha Kuasa untuk almarhumah. Nah ini pesan kami untuk para saudara kami yang mungkin sekarang masih ada di luar negeri, apalagi dengan meninggalkan suami, meninggalkan anak, yang mudah-mudahan panjenengan semua dikuatkan imannya, jangan sampai tergoda dengan apapun godaannya ya. Orang itu kalau udah memiliki harta, kecukupan, terkadang lupa. Itu aja sih, kami hanya mengingatkan itu. Nah ini kita matiin, coba kita bersihkan dulu ya Pak. Ayo Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.